Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat Pasir Koja, baik yang ada di pusat maupun yang ada di cabang-cabang. Puji Tuhan, kita kembali bersama beribadah di hari Minggu ini. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung, kiranya kasih, kesehatan, dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Bagi saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat melihat nomor rekening berikut ini, atau scan barcode yang ada di layar. Juga dapat memberikan melalui kotak yang ada di ibadah offline di cabang masing-masing. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami sungguh bersuka cita Tuhan, karena kami bisa datang kembali Tuhan untuk kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan sebentar Tuhan Yesus kami akan menaikkan pujian dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari kuasai Tuhan hati, pikiran kami Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk kami bisa memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan melayani Tuhan di dalam ibadah hari ini Tuhan. Kami mau persembahkan Tuhan seluruh hidup kami Tuhan, seluruh keadaan kami Tuhan, apapun yang kami alami saat ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hai di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Shalom jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita mau mengingat segala kebaikan Tuhan. Kita mau naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik, Bapa yang pengasih, Bapa yang penyayang. Dia panjang sabar bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita mau panggil Dia Bapa. Sungguh besar dan kudus nama-Mu.
lebih lagi buat Tuhan, amin. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan yang sudah banyak Dia kerjakan dalam hidup kita. Naikkan syukur kita, pujian kita kepada Dia, Raja segala raja, Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang layak terima segala hormat pujian kita. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya, biarlah segala yang bernapas memuji-muji Tuhan, amin. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, amin. Engkau layak ditinggikan di atas segala-galanya Tuhan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Sebab Engkaulah terang dan keselamatan kami Tuhan. Engkau Allah yang gak pernah menahan kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap orang yang berlaku tidak bersalah Tuhan. Kami umat tebusan-Mu Tuhan, kami mau naikkan syukur kami. Haleluya. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria.
Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita memasuki bulan November, bulan pujian. Ya, kita akan menikmati firman Allah semua tentang pujian dan penyembahan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kembali kami bisa menikmati firman-Mu Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, urapi hamba-Mu, taruhlah perkataan-Mu pada mulutnya. Urapi telinga hati kami untuk mendengar dan mengerti, dan beri kami kemampuan untuk melakukannya. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, tema kita minggu ini adalah hidup yang memuji. Ya, di dalam ayat yang pertama dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ada waktu-waktu saudara bisa memuji Tuhan karena saudara diberkati, saudara mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan, ya, saudara bisnis saudara lancar, anak saudara lulus kuliah, semua saudara pasti bisa memuji Tuhan. Tetapi ada saat-saat di mana kita susah untuk memuji Tuhan. Ya, keadaan sulit, kekecewaan, kesedihan. Tetapi di sini di dalam ayat 1 dikatakan kita harus memerintahkan kepada jiwa kita, kepada batin kita untuk memuji Tuhan. Di sini dikatakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Kadang-kadang kita harus memaksakan dalam tanda petik, saudaraku, ya. Karena saudara, hati ini nggak kepengen, mulut ini nggak kepengen. Tetapi ini sebetulnya rahasia bagaimana saudara memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Pujian ketika saudara dalam keadaan tidak ingin memuji Tuhan. Itulah sebabnya seringkali pujian disebut korban pujian, saudaraku, ya. Kalau orang berkorban kan ada sesuatu yang saudara berikan. Ada sesuatu yang saudara merasa, aduh gitu berat begitu, saudaraku. Nah, itulah namanya korban pujian. Makanya pujilah Tuhan. Ya, karena apa? Karena di dalamnya ada kuasa yang luar biasa, saudaraku. Ya, di ayat 5 tadi dikatakan dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung raja wali. Orang yang tahu memuji Tuhan, tahu menyembah Tuhan, saudaraku, mereka akan mengalami di mana hasrat kerinduan hatinya itu mengalami dipuaskan oleh Tuhan. Ya, kerinduan hatinya saudara dijawab. Saudara melihat tangan Tuhan menyertai saudara, saudaraku. Ya, di dalam ayat yang lain di dalam kitab Mazmur dikatakan, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorak dan memuji Tuhan. Karena Tuhan akan mengulurkan tangannya dan melakukan perbuatan yang ajaib. Nah, mungkin saudara bertanya, bagaimana saya bisa memuji Tuhan? Di sini jelas dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, ayat 2, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Pertama, supaya kita bisa selalu memuji Tuhan adalah mengingat kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sebelum-sebelumnya. Ada lagu hitung berkat-Mu satu persatu, saudaraku. Ya, kita seringkali lupa bagaimana Tuhan sudah berbuat baik dalam hidup kita. Melepaskan kita dari bahaya. Tadi di dalam ayat yang lain dikatakan menyembuhkan kita dari segala penyakit kita, saudaraku. Mengampuni kesalahan kita. Tuhan sudah melakukan begitu banyak hal yang baik. Sehingga ketika saudara mengalami hal yang buruk, hal yang seakan-akan musibah, saudara, kita masih bisa mengucap syukur dan mengucapkan bahwa Tuhan baik.
Ya, kita nggak bisa marah sama Tuhan. Coba ada orang yang selalu berbuat baik kepada saudara. Ya, satu saat saudara merasa, oh kenapa dia memperlakukan saya seperti itu? Oh, saudara tahu bahwa sebetulnya dia bermaksud baik, saudara. Dia tidak bermaksud menghancurkan hidup saudara. Tetapi kadang-kadang kita belum mengerti. Ya, waktu yang akan membuktikan kebaikan Tuhan, saudaraku. Ada saat-saat kita ngerasa, aduh ya, kok saya harus ngalami hal seperti ini. Tetapi saudaraku, kalau saudara ngerti kebaikan Tuhan, maka saudara akan bilang, Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau baik. Saudara, Tuhan menghancurkan tanah liat, ya seperti seorang penjunan. Saudara. Kadang-kadang dia membentuk satu bentuk, lalu dia nggak puas, dia akan hancurkan, bukan untuk dibuang, saudaraku, tetapi untuk dibentuk ulang. Ya, dihancurkan, dibentuk ulang yang lebih bagus, saudaraku, yang lebih indah. Kadang-kadang kita ngalami misalkan brokenness, gitu ya, tetapi semua untuk tujuan kebaikan. Kalau tahu itu, saudara pasti selalu akan bisa memuji Tuhan. Juga di sini dia mengampuni segala kesalahan kita. Coba saudara hitung berapa banyak kita berbuat salah. Setiap hari kita lihat Tuhan mengampuni kita. Kita berbelas kasihan. Ya, Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Kita mengalami bagaimana Tuhan begitu lembut, begitu sabar dalam hidup kita. Masakan kita nggak bisa sabar, saudaraku. Jadi kita tentu akan seharusnya bisa tetap terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Pujian itu luar biasa. Ya, dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan apa di sini dikatakan rahmat. Kasih setia, kesetiaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku. Ya mungkin kita pernah atau sering meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak setia, dia tetap setia, saudaraku. Ingat cerita anak yang hilang kan? Ketika dia meninggalkan bapaknya, saudaraku menantikan dia di depan rumah, saudaraku. Ketika anaknya datang, bapaknya langsung lari menjemput anak. Kenapa? Itulah kasih setia Tuhan. Kasih setia Bapa kita di surga. Jadi kalau kita mengerti ini, kita nggak bisa tidak memuji Tuhan, saudaraku. Dia begitu setia walaupun kita tidak setia. Kesetiaan itu memahkotai, di sini dikatakan ya, memahkotai kita, saudaraku. Oh, banyak orang tidak mengerti hal ini ya. Kalau kita tahu memuji Tuhan, kalau saudara tahu bagaimana cara menyembah Tuhan, saudaraku ya, bagaimana kita tahu menyenangkan hati Tuhan, maka hidup saudara akan dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Saudara. Yang dikatakan seperti Raja Wali, burung Raja Wali itu, kalau ketika dia mulai tua, saudaraku, dia akan naik ke atas sarangnya, saudaraku, lalu dia mulai berdiam diri, lalu di situ saudaraku dia melepaskan kuku-kukunya, saudaraku, bahkan paruhnya bisa lepas juga, lalu tumbuh yang baru, saudaraku. Bulu-bulunya akan rontok digantikan oleh bulu yang baru, sehingga setelah itu dia akan kuat kembali seperti Raja Wali yang muda. Kalau saudara tahu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu yang saudara alami. Ya, saya juga dalam 2 tahun itu saudara menyembah, memuji Tuhan setiap malam, menikmati firman Allah. Kenapa? Saya mau diperbaharui, saudaraku. Supaya setelah lewat masa COVID ini, saya akan melayani dengan lebih kuat lagi. Seperti ketika saya muda, saudaraku ya. Lebih gairah lagi, dengan pengurapan yang lebih kuat, saudaraku. Saudara, ini yang Tuhan mau. Ya, saudara, kita banyak mungkin bekerja buat Tuhan, bagus. Kita mungkin melakukan pelayanan bagus. Tetapi saudaraku, rahasia saudara mengalami perkenanan Tuhan adalah belajar menyenangkan hati Tuhan. Kenapa Daud begitu dikasih Tuhan, saudaraku? Karena dia tahu bagaimana menyembah Tuhan. Ya, sering saya dikatakan lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, orang seperti ini, saudara, itu membuat Tuhan jatuh hati. Saya punya pegawai, saudaraku, bukan lulusan sarjana, saudaraku ya. Tetapi saya suka sekali dengan dia karena ini orang attitude-nya bagus gitu. Ya, selalu ceria, kalau disuruh dia kerjakan dengan gembira, saudaraku. Ya, dan dia tuh nggak banyak keluh kesah. Orangnya enjoy begitu, saudaraku. Tapi dia kerjakan dengan baik. Yang saya suka itu attitude-nya, saudaraku. Dia sering membuat keceriaan di kantor kami, saudaraku. Dia bukan sarjana, tapi saya berani bayar dia lebih dari seorang sarjana. Bahkan ketika waktunya pensiun pun saya bilang nggak usah pensiun. Selama engkau sehat, aku tetap pengen kamu kerja di sini. Kenapa? Saya suka sama dia, saudaraku. Ya, kalau Tuhan suka sama saudara, itu yang terjadi. Jadi orang banyak nggak ngerti tentang ini. Saya lihat banyak hamba-hamba Tuhan juga yang sederhana sebenarnya. Ya,
khotbahnya juga sederhana, tetapi jemaatnya banyak, saudaraku, penuh, sampai ribuan begitu ya. Kenapa? Dia tahu menyembah memuji Tuhan, saudara. Dia tahu menyenangkan Tuhan, dia dapat perkenanan Tuhan. Jadi nggak selalu orang harus sukses itu ya dalam pelayanan tuh, wow, ya gelarnya berjajar begitu, saudaraku ya, kemampuan teologianya tinggi sekali. Tidak selalu seperti itu, saudaraku. Kalau Tuhan, saudara tahu menyenangkan hati Tuhan, ya Tuhan akan membawa orang-orang datang kepadanya, kepada Dia, dan kepada pelayanan di mana saudara dipercayakan. Baik, jadilah orang yang suka menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Pakailah di bulan ini, saudaraku ya, di mana saudara belajar kembali memperbaharui cara saudara memuji dan menyembah Tuhan. Nanti juga ada Praise and Worship Night, saudara datang, saudara ikut menyembah, belajar bagaimana menyembah yang benar itu, saudara ya, yang bisa menyentuh hati Tuhan. Hidup saudara nggak akan sama lagi, saudara. Di sini dikatakan memuaskan hasratmu. Wow, apa yang jadi ya, the secret petition of your heart, sesuatu yang tersembunyi, bahkan obsesi tersembunyi dalam dirimu, Tuhan akan puaskan saudara. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan, tentang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Ajar kami untuk jadi seorang pemuji dan penyembah. Ajar kami menjadi seorang yang tahu bagaimana menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah roh pujian dan penyembahan itu kembali menggairahkan kami di bulan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Bulan November tahun 2021 ada di depan kita. Praise and worship, memuji dan menyembah, menjadi tema penting pada sepanjang bulan November ini. GBI Pasir Koja nomor 39 selama 4 minggu mengusung sebuah tema, yakni Praise and Worship, meliputi hidup yang memuji, hidup yang menyembah, hidup yang bersyukur, dan hidup yang bersukacita. Tema-tema tersebut akan disuguhkan pada setiap minggu dalam semua aktivitas Gereja Bethel Indonesia Pasir Koja 39 Bandung. Pertama, hidup yang memuji. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Umat Kristen sering menggunakan istilah memuji Tuhan. Dan Alkitab memang memerintahkan semua ciptaannya yang hidup untuk memujinya. Mazmur 150 ayat yang ke-6. Salah satu istilah Ibrani bagi pujian adalah yadah, yang berarti memuji, bersyukur atau mengaku. Istilah kedua, pujian, dalam perjanjian lama adalah zamar, menyanyikan pujian. Dan kata ketiga yang diterjemahkan sebagai pujian adalah halal, akar kata haleluya, yang berarti memuji, menghormati, atau menghargai. Ketiganya menyatakan ide untuk memuji Tuhan sebagai simbol pola hidup kekristenan yang memuji Tuhan. Memang puji-pujian selayaknya menghiasi kehidupan seluruh umat Kristen. Anugerah dan kasih-Nya yang terlampau besar itu patut diagungkan dengan hidup kekristenan yang senantiasa memuji Tuhan. Kedua, hidup yang menyembah. Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai dengan 26. Kata Yunani di dalam perjanjian baru yang sering diterjemahkan sebagai penyembahan, proskuneo, memiliki makna tersungkur di hadapan atau bersujud di hadapan Allah. Penyembahan merupakan sebuah sikap roh, karena penyembahan merupakan kegiatan pribadi yang terjadi dalam diri seseorang. Maka orang Kristen wajib menyembah Allah setiap saat. 7 hari dalam seminggu, ketika orang-orang Kristen secara resmi berkumpul bersama-sama dalam penyembahan. Titik fokusnya harus tetap pada penyembahan pribadi kepada Allah. Bahkan sebagai bagian dari jemaat, setiap orang yang mengambil bagian
harus menyadari bahwa ia sedang menyembah Allah secara pribadi, disertai rasa hormat dan menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ketiga, hidup yang bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dan Mazmur pasal 9 ayat 1-11. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal adalah salah satu kehendak Tuhan. Jadi, jika saudara tidak mengucap syukur, saudara berada di luar dari kehendak Tuhan. Apa saudara mengerti? Saya pernah menangani banyak pekerja Kristen yang berada di tempat yang benar, mengerjakan pekerjaan yang benar, tetapi merasa mereka berada di luar kehendak Allah. Dan itu bukan karena tempat di mana mereka berada atau pekerjaan yang mereka lakukan, tetapi karena mereka sudah berhenti mengucap syukur. Saya percaya bahwa ini adalah kebenarannya. Tetapi Paulus berkata di sini, jangan pernah menyatakan keinginan kita pada Tuhan tanpa disertai permohonan syukur. Karena itu hidup kekristenan akan berarti bila disertai dengan hidup yang bersyukur. Yang keempat, hidup yang bersukacita. 1 Tesalonika 5 ayat 16, Mazmur 30 ayat yang ke-13, dan Amsal 17 ayat 22 menyatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semua dokter akan menyetujui statement firman Tuhan tersebut. Sukacita bisa melenyapkan perasaan stres di dalam pikiran manusia. Para ahli membuktikan bahwa pasien yang tetap bersukacita akan sembuh jauh lebih cepat dibandingkan dengan pasien yang stres, tertekan, dan tak punya pengharapan. Selain itu, mereka yang bersukacita tidak hanya berpotensi umur panjang, tetapi juga mempunyai kualitas hidup yang lebih baik. Menyeimbangkan kehidupan antara bekerja, olahraga, berdoa, beribadah, menyaksikan kebaikan Tuhan, dan menikmati hidup akan membuat relaksasi otot, sehingga mengurangi ketegangan hidup. Karena itu bersukacitalah senantiasa di dalam Kristus, apapun berkat dan hasil yang kita dapatkan. Memuji, menyembah, bersyukur, dan bersukacita di dalam Kristus patut kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita telah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan menjadi kekuatan, dan firman Tuhan yang disampaikan menjadi rema untuk kita semua, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki doa syafaat, mari kita simak pengumuman berikut ini. Ibadah online setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Ibadah offline Minggu 7 November 2021 dibuka di semua cabang, baik di Pasir Koja 39, pukul 7 dan pukul 10 pagi. Cabang Taman Mimosa pukul 9 pagi, Bandung Selatan pukul 5 sore, dan SCC pukul 4 sore. Ibadah dilaksanakan dengan kuota terbatas. Usia 12 tahun ke atas, sudah divaksin, dan jangan lupa membawa kartu vaksin atau menunjukkan kartu digital melalui aplikasi Peduli Lindungi. Mengikuti prokes ketat, serta wajib reservasi maksimal H-1. Wajib mengenakan masker dengan benar. Masker tidak boleh di bawah hidung, harus tertutup hidung dan mulut selama beribadah. Selesai ibadah, langsung pulang, jangan berkerumun. Shalom adik-adik sekolah minggu. Hari ini kembali kita ibadah sekolah minggu online di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Untuk firman Tuhan hari ini, Minggu 7 November 2021, judul ceritanya adalah Tabur Tuai. Aktivitas online yang sudah selesai adik-adik kerjakan bisa difoto dan dikirimkan ke guru Abi masing-masing.
Ditunggu paling lambat jam 5 sore ini ya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom jemaat wanita yang dikasihi Tuhan. Kami mengundang untuk kita beribadah bersama-sama secara online di akun YouTube GBI Pasir Koja 39 Selasa 9 November 2021 pukul 5 sore. Pembicaranya adalah Ibu Indri Hans dengan tema Hidup yang Menyembah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, ibadah online youth Sabtu 13 November 2021 akan dilaksanakan di Zoom pukul 17 sore ya. Karena ini minggu kedua di bulan November ini bertemakan Joyful Life dengan pembicaranya Saudari Tian Sirait. Yuk teman-teman, jangan lupa untuk ibadah youth secara online ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Download aplikasi Peduli Lindungi di iOS atau Play Store. Buka aplikasi Peduli Lindungi dan pastikan fitur GPS sudah diaktifkan. Isi nama lengkap dan nomor HP di kolom yang tersedia. Selanjutnya, akan menerima kode OTP yang dikirimkan melalui SMS. Hal ini juga dapat dilakukan dengan mengisi alamat email dan kode OTP akan dikirimkan melalui email. Buka kembali aplikasi Peduli Lindungi, lalu masukkan kode OTP tersebut. Setelah selesai membuat akun, akan menjumpai halaman utama atau beranda. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah offline minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasir Koja 39. Jangan lupa ya untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru.
Saya Adiasa Wahyudi, mewakili kru 13 News yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus pasti memberkati. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bagi saudara yang punya beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengar Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Simon Irianto Tuhan yang sudah membagikan firman untuk kami semua Tuhan. Kiranya kasih setia-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan menyertai beliau Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Tuhan, biarlah Tuhan setiap apa yang dilakukannya Tuhan boleh membawa Tuhan jiwa-jiwa kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati hidupnya Tuhan, Engkau juga memberkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, baik yang ada di Bandung Tuhan maupun yang ada di Indonesia ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai, Engkau yang menjagai Tuhan, Engkau yang melindungi Tuhan. Terlebih Tuhan di saat-saat ini Tuhan, biarlah kasih-Mu senantiasa tercurah Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada di gereja ini Tuhan, baik yang ada di Pasir Koja maupun yang ada di cabang-cabang Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan, perlindungan, penyertaan-Mu Tuhan sempurna Tuhan kepada setiap hamba-hamba-Mu, setiap jemaat-Mu juga ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan, perlindungan, penyertaan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan untuk keadaan di bangsa ini Tuhan, yang semakin hari Tuhan kami boleh lihat Tuhan semakin lebih baik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa itu karena kasih-Mu Tuhan, karena campur tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Kiranya Tuhan belas kasihan-Mu turun atas bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan bangsa ini ya Tuhan, agar supaya Tuhan pandemi virus corona ini Tuhan boleh berlalu di negara ini ya Tuhan. Biarlah setiap keadaan boleh dipulihkan ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau pulihkan keadaan perekonomian bangsa ini Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan turun atas bangsa ini Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan para pemimpin kami Tuhan, mulai dari presiden Tuhan sampai tingkat yang terendah Tuhan. Engkau yang taruhkan hikmat dan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Biarlah mereka Tuhan dapat menjalankan setiap tugasnya Tuhan berdasarkan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jiwa-jiwa di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar semakin banyak Tuhan orang yang mendengar tentang kasih-Mu Tuhan, dan semakin banyak jiwa juga yang dituai di bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan anak-anak-Mu juga Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Kiranya Engkau disukakan Tuhan atas ibadah kami Tuhan, dan pertemukan kami kembali Tuhan Yesus untuk kami boleh bersama-sama dalam ibadah Tuhan di hari Minggu mendatang Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Hai di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya, memberi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Karena itu kekasih Tuhan, marilah kita menikmati minggu ini dengan kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus membawa engkau di jalan kemenangannya. Mulai hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin.